Selamat pagi, Assalamualaikum dan Shalom untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi pengantar manajemen. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada materi kita. Pertama sekali, kita akan membahas tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Menurut Gibson, Donnelly, dan Ivan Sevic pada tahun 1996 menyebutkan bahwa manajemen adalah proses yang dilakukan seseorang atau beberapa orang untuk mengkoordinasikan aktivitas orang lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak dapat dicapai oleh orang itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada fungsi manajemen dan akan dilanjutkan oleh teman kami. Fungsi manajemen. Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen yang dilakukan mengarah kepada kegiatan bisnis secara efektif dan efisien, maka manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya atau dikenal sebagai fungsi-fungsi manajemen atau managerial functions yang meliputi fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengimplementasian, dan fungsi pengendalian dan pengawasan. Selanjutnya ialah 1. Manajemen terutama dalam organisasi berperan dan berkenaan dengan proses bagaimana kegiatan yang telah dirancang oleh organisasi dapat diimplementasikan secara efektif. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari pemimpin atau manajer. Dalam konteks ini, manajer berperan mengintegrasikan organisasi dan variabel-variabel manusia ke dalam sebuah sistem organisasi yang efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya, menurut WOD Jusnita Muiju dan Erni Tisnawati Sule dalam jurnal Manajer dan Perangkat Manajemen menjelaskan bahwa manajer adalah orang yang melaksanakan kegiatan manajemen. Dalam setiap organisasi bisnis, para manajer bertugas untuk memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat diwujudkan melalui rangkaian kegiatan manajemen, baik yang bersifat fungsional maupun bersifat operasional. Seorang manajer harus mampu mengatasi masalah dan mampu meramalkan kejadian yang akan terjadi bila sebuah keputusan diambil. Manajer harus mampu. Seorang manajer dalam melakukan tugasnya menjamin ketersediaan, keakuratan, ketepatan, dan keamanan informasi serta pengaturan organisasi yang baik serta dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, sekaligus meningkatkan eksistensi organisasi di tengah-tengah lingkungannya. Keberhasilan menjalankan tugas ini, masyarakat manajer mempunyai kemampuan multidisiplin seperti dalam bidang teknologi, bisnis, manajemen, serta kepemimpinan. Kemudian akan saya lanjutkan ke materi keahlian manajerial. Untuk dapat mengimplementasikan kegiatan manajemen tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka diperlukan beberapa keahlian manajemen atau managerial skills yang diperlukan oleh setiap orang yang terlibat dalam kegiatan organisasi. Keahlian tersebut meliputi yang pertama, keahlian teknis atau disebut juga dengan technical skills, yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, membuat layout perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat atau disebut juga dengan human relation skills, yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang di masyarakat. Di antara contoh keahlian ini, misalnya adalah keahlian dalam bernegosiasi, memotivasi, meyakinkan orang lain, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu keahlian konseptual atau disebut juga dengan conceptual skills, yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosa dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda, bahkan keahlian untuk memprediksi di masa yang akan datang. Kemudian ada 4 tuntutan untuk seorang manajer. Yang pertama, keahlian dalam pengambilan keputusan atau decision making skills, yaitu keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi.
Yang kedua, keahlian dalam mengelola waktu atau disebut juga dengan time management skills, yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Yang ketiga, keahlian dalam manajemen global atau disebut juga dengan global management skills, yaitu keahlian manajerial yang tidak saja terfokus pada satu keadaan di negara tertentu, akan tetapi juga lintas negara bahkan lintas budaya. Yang keempat, keahlian dalam hal teknologi atau technological skills, yaitu keahlian manajerial dalam mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi. Dilihat dari tingkatan organisasi, manajemen dibagi atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama manajemen puncak atau top management. Manajer bertanggung jawab atas pengaruh yang ditimbulkan dari keputusan-keputusan manajemen keseluruhan dari organisasi, misalnya direktur, wakil direktur, direktur utama. Keahlian yang dimiliki para manajer tingkat puncak atas adalah konseptual, artinya keahlian untuk membuat dan merumuskan konsep untuk dilaksanakan oleh tingkatan manajer di bawahnya. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah harus memiliki keahlian interpersonal atau manusiawi, yang artinya keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain. Manajer bertanggung jawab melaksanakan rencana dan memastikan tercapainya suatu tujuan, misalnya manajer wilayah, kepala divisi, dan direktur produk. Yang ketiga, manajemen bawah atau lini, disebut juga dengan low management. Manajemen bertanggung jawab menyelesaikan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh para manajer yang lebih tinggi. Pada tingkatan ini juga memiliki keahlian, yaitu keahlian teknis, artinya keahlian yang mencakup prosedur, teknik, pengetahuan, dan keahlian dalam bidang khusus, misalnya supervisor atau pengawas produksi, dan mandor. Yang ketiga, upper types, menjalankan kegiatan-kegiatan implementatif sesuai yang ditugaskan oleh top management melalui middle manager atau first line manager, atau disebut juga dengan para pekerja teknis. Kemudian selanjutnya mengenai perbedaan tingkat manajemen mempengaruhi fungsi manajemen yang dilakukan. Ada 2 fungsi manajemen, yaitu manajemen administratif dan manajemen operatif. Semakin rendah jabatan, maka lebih banyak mengerjakan fungsi manajemen operatif. Semakin tinggi jabatan, lebih banyak menggunakan fungsi administratif. Sekian persentase daripada kelompok kami ucapkan terima kasih.